dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang. Dugaan korupsi tersebut terjadi di periode 2015 sampai 2016 saat Tom Lembong masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan pada tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Keputusan Tom Lembong kala itu diduga menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN. Impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk melakukannya. Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105.000 ton. Charles memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta periode November hingga Desember 2015. Pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali guna membahas rencana kerjasama impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih antara PT PPI dan 8 perusahaan gula swasta tersebut. Lalu pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton. Setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula kristal mentah tersebut sebesar Rp105 per kilogram. Padahal 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan HET saat itu. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokoni Billy. Tribuners, Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait penetapan co-captain tim pemenangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Anies mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong dan sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun. Anies menyebut Tom Lembong adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong pernah menjadi bagian dari Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016.
Tom Lembong setelah itu dipercayakan oleh Jokowi untuk bergabung dalam kabinet dengan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada periode 2016 hingga 2019. Ia juga dikenal lantaran pernah menulis 2 pidato Jokowi yang viral berjudul Thanos dan juga Game of Thrones. Setelah tidak berada di jajaran kabinet Jokowi, Tom Lembong memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada 2021, Anies menunjuk Tom Lembong sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA. Kemudian Tom Lembong juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan saat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 kemarin. Bahkan Tom Lembong ditunjuk sebagai co-captain Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau co-captain Timnas Amin. Usai kekalahan Anies di Pilpres 2024, Tom Lembong juga masih terlihat berada di sisi Anies, misalnya saat menemani Anies bertandang ke kantor DPP PDIP Jakarta. Kala itu ada wacana Anies akan diusung PDIP maju menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024. Kemudian melalui unggahan di akun X pribadinya, @AnisBaswedan, Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia. Kemudian Anies menyebut sosok Tom Lembong sebagai sosok yang disegani dalam karir Tom Lembong di dunia usaha maupun pemerintahan. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Namun Anies memastikan ia akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan kepercayaannya kepada Tom Lembong. Di akhir unggahannya itu, Anies juga menuliskan harapan agar Indonesia bisa dijalankan berdasarkan pada landasan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Anies menyinggung agar negara Indonesia bisa menjalankan perannya atas dasar hukum bukan atas kekuasaan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kini Tom Lembong terseret kasus terkait dengan temuan pidana oleh Kejaksaan Agung pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang. Dugaan korupsi tersebut terjadi di periode 2015 sampai 2016 saat Tom Lembong masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan pada tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Keputusan Tom Lembong kala itu diduga menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN. Impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk melakukannya. Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105.000 ton. Charles memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta periode November hingga Desember 2015. Pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali guna membahas rencana kerjasama impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih antara PT PPI dan 8 perusahaan gula swasta tersebut.
Lalu pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton. Setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula kristal mentah tersebut sebesar Rp105 per kilogram. Padahal 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan HET saat itu, yakni Rp13.000 per kilogram. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan dijual ke masyarakat, dan dari situ PT PPI mendapatkan fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut, dan kerugian negara terkait dengan kasus ini ditaksir mencapai sekitar Rp400 miliar. Kini kedua tersangka, Tom Lembong maupun Charles, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyelidikan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait penetapan co-captain tim pemenangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Anies mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong, dan sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun, Anies menyebut Tom Lembong adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong pernah menjadi bagian dari Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom Lembong setelah itu dipercayakan oleh Jokowi untuk bergabung dalam kabinet dengan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada periode 2016 hingga 2019. Ia juga dikenal lantaran pernah menulis 2 pidato Jokowi yang viral berjudul Thanos dan juga Game of Thrones. Setelah tidak berada di jajaran kabinet Jokowi, Tom Lembong memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada 2021, Anies menunjuk Tom Lembong sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA. Kemudian Tom Lembong juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan saat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 kemarin. Bahkan Tom Lembong ditunjuk sebagai co-captain Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau co-captain Timnas Amin.
Usai kekalahan Anies di Pilpres 2024, Tom Lembong juga masih terlihat berada di sisi Anies, misalnya saat menemani Anies bertandang ke kantor DPP PDIP Jakarta. Kala itu ada wacana Anies akan diusung PDIP maju menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024. Kemudian melalui unggahan di akun X pribadinya, @anisbaswedan, Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia. Kemudian Anies menyebut sosok Tom Lembong sebagai sosok yang disegani dalam karir Tom Lembong di dunia usaha maupun pemerintahan. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Namun Anies memastikan ia akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan kepercayaannya kepada Tom Lembong. Di akhir unggahannya itu, Anies juga menuliskan harapan agar Indonesia bisa dijalankan berdasarkan pada landasan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Anies menyinggung agar negara Indonesia bisa menjalankan perannya atas dasar hukum, bukan atas kekuasaan, berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kini Tom Lembong terseret kasus terkait dengan temuan pidana oleh Kejaksaan Agung pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang. Dugaan korupsi tersebut terjadi di periode 2015 sampai 2016 saat Tom Lembong masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan pada tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Keputusan Tom Lembong kala itu diduga menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN. Impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk melakukannya. Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105.000 ton. Charles memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta periode November hingga Desember 2015. Pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali guna membahas rencana kerjasama impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih antara PT PPI dan 8 perusahaan gula swasta tersebut. Lalu pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton. Setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah,
yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula kristal mentah tersebut sebesar Rp105 per kilogram. Padahal 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan HET saat itu, yakni Rp13.000 per kilogram. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan dijual ke masyarakat, dan dari situ PT PPI mendapatkan fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut, dan kerugian negara terkait dengan kasus ini ditaksir mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Kini kedua tersangka, Tom Lembong maupun Charles, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyelidikan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait penetapan co-captain tim pemenangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Anies mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong, dan sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun, Anies menyebut Tom Lembong adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong pernah menjadi bagian dari Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom Lembong setelah itu dipercayakan oleh Jokowi untuk bergabung dalam kabinet dengan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada periode 2016 hingga 2019. Ia juga dikenal lantaran pernah menulis 2 pidato Jokowi yang viral berjudul Thanos dan juga Game of Thrones. Setelah tidak berada di jajaran kabinet Jokowi, Tom Lembong memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada 2021, Anies menunjuk Tom Lembong sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA. Kemudian Tom Lembong juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan saat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 kemarin. Bahkan Tom Lembong ditunjuk sebagai co-captain Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau co-captain Timnas Amin. Usai kekalahan Anies di Pilpres 2024, Tom Lembong juga masih terlihat berada di sisi Anies, misalnya saat menemani Anies bertandang ke kantor DPP PDIP Jakarta. Kala itu ada wacana Anies akan diusung PDIP maju menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024. Kemudian melalui unggahan di akun X pribadinya, @AnisBaswedan, Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia. Kemudian Anies menyebut sosok Tom Lembong sebagai sosok yang disegani dalam karir Tom Lembong di dunia usaha maupun pemerintahan. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Namun Anies memastikan ia akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan.
Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan kepercayaannya kepada Tom Lembong. Di akhir unggahannya itu, Anies juga menuliskan harapan agar Indonesia bisa dijalankan berdasarkan pada landasan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Anies menyinggung agar negara Indonesia bisa menjalankan perannya atas dasar hukum, bukan atas kekuasaan, berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kini Tom Lembong terseret kasus terkait dengan temuan pidana oleh Kejaksaan Agung pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang. Dugaan korupsi tersebut terjadi di periode 2015 sampai 2016 saat Tom Lembong masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan pada tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Keputusan Tom Lembong kala itu diduga menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN. Impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk melakukannya. Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105.000 ton. Charles memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta periode November hingga Desember 2015. Pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali guna membahas rencana kerjasama impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih antara PT PPI dan 8 perusahaan gula swasta tersebut. Lalu pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton. Setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula kristal mentah tersebut sebesar Rp105 per kilogram. Padahal 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan HET saat itu, yakni Rp13.000 per kilogram. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan dijual ke masyarakat, dan dari situ PT PPI mendapatkan fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut, dan kerugian negara terkait dengan kasus ini ditaksir mencapai sekitar Rp400 miliar. Kini kedua tersangka, Tom Lembong maupun Charles, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyelidikan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apfiati Okonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Via Tiokoni Billy. Tribuners, Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait penetapan co-captain tim pemenangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Anies mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong dan sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun. Anies menyebut Tom Lembong adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong pernah menjadi bagian dari Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom Lembong setelah itu dipercayakan oleh Jokowi untuk bergabung dalam kabinet dengan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada periode 2016 hingga 2019. Ia juga dikenal lantaran pernah menulis 2 pidato Jokowi yang viral berjudul Thanos dan juga Game of Thrones. Setelah tidak berada di jajaran kabinet Jokowi, Tom Lembong memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada 2021, Anies menunjuk Tom Lembong sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA. Kemudian Tom Lembong juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan saat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 kemarin. Bahkan Tom Lembong ditunjuk sebagai co-captain Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau co-captain Timnas Amin. Usai kekalahan Anies di Pilpres 2024, Tom Lembong juga masih terlihat berada di sisi Anies, misalnya saat menemani Anies bertandang ke kantor DPP PDIP Jakarta. Kala itu ada wacana Anies akan diusung PDIP maju menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024. Kemudian melalui unggahan di akun X pribadinya, @AnisBaswedan, Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia. Kemudian Anies menyebut sosok Tom Lembong sebagai sosok yang disegani dalam karir Tom Lembong di dunia usaha maupun pemerintahan. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Namun Anies memastikan ia akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan kepercayaannya kepada Tom Lembong. Di akhir unggahannya itu, Anies juga menuliskan harapan agar Indonesia bisa dijalankan berdasarkan pada landasan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Anies menyinggung agar negara Indonesia bisa menjalankan perannya atas dasar hukum bukan atas kekuasaan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kini Tom Lembong terseret kasus terkait dengan temuan pidana oleh Kejaksaan Agung pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang. Dugaan korupsi tersebut terjadi di periode 2015 sampai 2016 saat Tom Lembong masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Kohar menjelaskan pada tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Keputusan Tom Lembong kala itu diduga menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN.
Impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk melakukannya. Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105.000 ton. Charles memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta periode November hingga Desember 2015. Pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali guna membahas rencana kerjasama impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih antara PT PPI dan 8 perusahaan gula swasta tersebut. Lalu pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton. Setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula kristal mentah tersebut sebesar Rp105 per kilogram. Padahal 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan HET saat itu, yakni Rp13.000 per kilogram. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan dijual ke masyarakat, dan dari situ PT PPI mendapatkan fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut, dan kerugian negara terkait dengan kasus ini ditaksir mencapai sekitar Rp400 miliar. Kini kedua tersangka, Tom Lembong maupun Charles, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyelidikan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apfiati Okonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiati Okonibili. Tribuners, Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait penetapan co-captain tim pemenangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Anies mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong, dan sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun, Anies menyebut Tom Lembong adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong pernah menjadi bagian dari Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom Lembong setelah itu dipercayakan oleh Jokowi untuk bergabung dalam kabinet dengan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada periode 2016 hingga 2019. Ia juga dikenal lantaran pernah menulis 2 pidato Jokowi yang viral berjudul Thanos dan juga Game of Thrones.
Setelah tidak berada di jajaran kabinet Jokowi, Tom Lembong memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada 2021, Anies menunjuk Tom Lembong sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA. Kemudian Tom Lembong juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan saat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 kemarin. Bahkan Tom Lembong ditunjuk sebagai co-captain Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau co-captain Timnas Amin. Usai kekalahan Anies di Pilpres 2024, Tom Lembong juga masih terlihat berada di sisi Anies, misalnya saat menemani Anies bertandang ke kantor DPP PDIP Jakarta. Kala itu ada wacana Anies akan diusung PDIP maju menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024. Kemudian melalui unggahan di akun X pribadinya, @AnisBaswedan, Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia. Kemudian Anies menyebut sosok Tom Lembong sebagai sosok yang disegani dalam karir Tom Lembong di dunia usaha maupun pemerintahan. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Namun Anies memastikan ia akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan kepercayaannya kepada Tom Lembong. Di akhir unggahannya itu, Anies juga menuliskan harapan agar Indonesia bisa dijalankan berdasarkan pada landasan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Anies menyinggung agar negara Indonesia bisa menjalankan perannya atas dasar hukum bukan atas kekuasaan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kini Tom Lembong terseret kasus terkait dengan temuan pidana oleh Kejaksaan Agung pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang. Dugaan korupsi tersebut terjadi di periode 2015 sampai 2016 saat Tom Lembong masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan pada tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Keputusan Tom Lembong kala itu diduga menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN. Impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk melakukannya. Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105.000 ton. Charles memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta periode November hingga Desember 2015. Pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali guna membahas rencana kerjasama impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih antara PT PPI dan 8 perusahaan gula swasta tersebut. Lalu pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton.
setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula kristal mentah tersebut sebesar Rp105 per kilogram. Padahal 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan HET saat itu, yakni Rp13.000 per kilogram. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan dijual ke masyarakat, dan dari situ PT PPI mendapatkan fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut, dan kerugian negara terkait dengan kasus ini ditaksir mencapai sekitar Rp400 miliar. Kini kedua tersangka, Tom Lembong maupun Charles, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyelidikan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait penetapan co-captain tim pemenangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Anies mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong, dan sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun, Anies menyebut Tom Lembong adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong pernah menjadi bagian dari Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom Lembong setelah itu dipercayakan oleh Jokowi untuk bergabung dalam kabinet dengan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada periode 2016 hingga 2019. Ia juga dikenal lantaran pernah menulis 2 pidato Jokowi yang viral berjudul Thanos dan juga Game of Thrones. Setelah tidak berada di jajaran kabinet Jokowi, Tom Lembong memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada 2021, Anies menunjuk Tom Lembong sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA. Kemudian Tom Lembong juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan saat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 kemarin. Bahkan Tom Lembong ditunjuk sebagai co-captain Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau co-captain Timnas Amin. Usai kekalahan Anies di Pilpres 2024, Tom Lembong juga masih terlihat berada di sisi Anies, misalnya saat menemani Anies bertandang ke kantor DPP PDIP Jakarta. Kala itu ada wacana Anies akan diusung PDIP maju menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024. Kemudian melalui unggahan di akun X pribadinya @Anies Baswedan, Anies menilai sosok
Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia. Kemudian Anies menyebut sosok Tom Lembong sebagai sosok yang disegani dalam karir Tom Lembong di dunia usaha maupun pemerintahan. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Namun Anies memastikan ia akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan kepercayaannya kepada Tom Lembong. Di akhir unggahannya itu, Anies juga menuliskan harapan agar Indonesia bisa dijalankan berdasarkan pada landasan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Anies menyinggung agar negara Indonesia bisa menjalankan perannya atas dasar hukum bukan atas kekuasaan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kini Tom Lembong terseret kasus terkait dengan temuan pidana oleh Kejaksaan Agung pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang. Dugaan korupsi tersebut terjadi di periode 2015 sampai 2016 saat Tom Lembong masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan pada tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Keputusan Tom Lembong kala itu diduga menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN. Impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk melakukannya. Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105.000 ton. Charles memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta periode November hingga Desember 2015. Pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali guna membahas rencana kerjasama impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih antara PT PPI dan 8 perusahaan gula swasta tersebut. Lalu pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton. Setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula kristal mentah tersebut sebesar Rp105 per kilogram. Padahal 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan HET saat itu, yakni Rp13.000 per kilogram. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan dijual ke masyarakat, dan dari situ PT PPI mendapatkan fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut, dan kerugian negara terkait dengan kasus ini ditaksir mencapai sekitar Rp400 miliar. Kini kedua tersangka
Tom Lembong maupun Charles ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyelidikan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait penetapan co-captain tim pemenangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Anies mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong dan sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun. Anies menyebut Tom Lembong adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong pernah menjadi bagian dari Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom Lembong setelah itu dipercayakan oleh Jokowi untuk bergabung dalam kabinet dengan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada periode 2016 hingga 2019. Ia juga dikenal lantaran pernah menulis 2 pidato Jokowi yang viral berjudul Thanos dan juga Game of Thrones. Setelah tidak berada di jajaran kabinet Jokowi, Tom Lembong memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada 2021, Anies menunjuk Tom Lembong sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA. Kemudian Tom Lembong juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan saat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 kemarin. Bahkan Tom Lembong ditunjuk sebagai co-captain Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau co-captain Timnas Amin. Usai kekalahan Anies di Pilpres 2024, Tom Lembong juga masih terlihat berada di sisi Anies, misalnya saat menemani Anies bertandang ke kantor DPP PDIP Jakarta. Kala itu ada wacana Anies akan diusung PDIP maju menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024. Kemudian melalui unggahan di akun X pribadinya, @AnisBaswedan, Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia. Kemudian Anies menyebut sosok Tom Lembong sebagai sosok yang disegani dalam karir Tom Lembong di dunia usaha maupun pemerintahan. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Namun Anies memastikan ia akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan kepercayaannya kepada Tom Lembong. Di akhir unggahannya itu, Anies juga menuliskan harapan agar Indonesia bisa dijalankan berdasarkan pada landasan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Anies menyinggung agar negara Indonesia bisa menjalankan perannya atas dasar hukum bukan atas kekuasaan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kini Tom Lembong terseret kasus terkait dengan temuan pidana oleh Kejaksaan Agung pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang.
Dugaan korupsi tersebut terjadi di periode 2015 sampai 2016 saat Tom Lembong masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan pada tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Keputusan Tom Lembong kala itu diduga menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN. Impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk melakukannya. Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105.000 ton. Charles memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta periode November hingga Desember 2015. Pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali guna membahas rencana kerjasama impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih antara PT PPI dan 8 perusahaan gula swasta tersebut. Lalu pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton. Setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula kristal mentah tersebut sebesar Rp105 per kilogram. Padahal 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan HET saat itu, yakni Rp13.000 per kilogram. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan dijual ke masyarakat, dan dari situ PT PPI mendapatkan fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut, dan kerugian negara terkait dengan kasus ini ditaksir mencapai sekitar Rp400 miliar. Kini kedua tersangka, Tom Lembong maupun Charles, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyelidikan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apfiati Okonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiati Okonibili.
Tribuners Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait penetapan co-captain tim pemenangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Anies mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong dan sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun. Anies menyebut Tom Lembong adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong pernah menjadi bagian dari Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom Lembong setelah itu dipercayakan oleh Jokowi untuk bergabung dalam kabinet dengan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada periode 2016 hingga 2019. Ia juga dikenal lantaran pernah menulis 2 pidato Jokowi yang viral berjudul Thanos dan juga Game of Thrones. Setelah tidak berada di jajaran kabinet Jokowi, Tom Lembong memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada 2021, Anies menunjuk Tom Lembong sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA. Kemudian Tom Lembong juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan saat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 kemarin. Bahkan Tom Lembong ditunjuk sebagai co-captain Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau co-captain Timnas Amin. Usai kekalahan Anies di Pilpres 2024, Tom Lembong juga masih terlihat berada di sisi Anies, misalnya saat menemani Anies bertandang ke kantor DPP PDIP Jakarta. Kala itu ada wacana Anies akan diusung PDIP maju menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024. Kemudian melalui unggahan di akun X pribadinya, @AnisBaswedan, Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia. Kemudian Anies menyebut sosok Tom Lembong sebagai sosok yang disegani dalam karir Tom Lembong di dunia usaha maupun pemerintahan. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Namun Anies memastikan ia akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan kepercayaannya kepada Tom Lembong. Di akhir unggahannya itu, Anies juga menuliskan harapan agar Indonesia bisa dijalankan berdasarkan pada landasan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Anies menyinggung agar negara Indonesia bisa menjalankan perannya atas dasar hukum bukan atas kekuasaan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kini Tom Lembong terseret kasus terkait dengan temuan pidana oleh Kejaksaan Agung pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang. Dugaan korupsi tersebut terjadi di periode 2015 sampai 2016 saat Tom Lembong masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Kohar menjelaskan pada tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Keputusan Tom Lembong kala itu diduga menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN. Impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk melakukannya.
Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105.000 ton. Charles memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta periode November hingga Desember 2015. Pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali guna membahas rencana kerjasama impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih antara PT PPI dan 8 perusahaan gula swasta tersebut. Lalu pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton. Setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula kristal mentah tersebut sebesar Rp105 per kilogram. Padahal 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan HET saat itu, yakni Rp13.000 per kilogram. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan dijual ke masyarakat, dan dari situ PT PPI mendapatkan fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut, dan kerugian negara terkait dengan kasus ini ditaksir mencapai sekitar Rp400 miliar. Kini kedua tersangka, Tom Lembong maupun Charles, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyelidikan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait penetapan co-captain tim pemenangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Anies mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong, dan sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun, Anies menyebut Tom Lembong adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong pernah menjadi bagian dari Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom Lembong setelah itu dipercayakan oleh Jokowi untuk bergabung dalam kabinet dengan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada periode 2016 hingga 2019. Ia juga dikenal lantaran pernah menulis 2 pidato Jokowi yang viral berjudul Thanos dan juga Game of Thrones. Setelah tidak berada di jajaran kabinet Jokowi, Tom Lembong memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Pada 2021, Anies menunjuk Tom Lembong sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA. Kemudian Tom Lembong juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan saat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 kemarin. Bahkan Tom Lembong ditunjuk sebagai co-captain Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau co-captain Timnas Amin. Usai kekalahan Anies di Pilpres 2024, Tom Lembong juga masih terlihat berada di sisi Anies, misalnya saat menemani Anies bertandang ke kantor DPP PDIP Jakarta. Kala itu ada wacana Anies akan diusung PDIP maju menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024. Kemudian melalui unggahan di akun X pribadinya, @AnisBaswedan, Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia. Kemudian Anies menyebut sosok Tom Lembong sebagai sosok yang disegani dalam karir Tom Lembong di dunia usaha maupun pemerintahan. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Namun Anies memastikan ia akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan kepercayaannya kepada Tom Lembong. Di akhir unggahannya itu, Anies juga menuliskan harapan agar Indonesia bisa dijalankan berdasarkan pada landasan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Anies menyinggung agar negara Indonesia bisa menjalankan perannya atas dasar hukum bukan atas kekuasaan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kini Tom Lembong terseret kasus terkait dengan temuan pidana oleh Kejaksaan Agung pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang. Dugaan korupsi tersebut terjadi di periode 2015 sampai 2016 saat Tom Lembong masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan pada tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Keputusan Tom Lembong kala itu diduga menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN. Impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk melakukannya. Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105.000 ton. Charles memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta periode November hingga Desember 2015. Pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali guna membahas rencana kerjasama impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih antara PT PPI dan 8 perusahaan gula swasta tersebut. Lalu pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton. Setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar.
Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula kristal mentah tersebut sebesar Rp105 per kilogram. Padahal 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan HET saat itu, yakni Rp13.000 per kilogram. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan dijual ke masyarakat, dan dari situ PT PPI mendapatkan fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut, dan kerugian negara terkait dengan kasus ini ditaksir mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Kini kedua tersangka, Tom Lembong maupun Charles, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyelidikan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait penetapan co-captain tim pemenangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Anies mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong, dan sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun, Anies menyebut Tom Lembong adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong pernah menjadi bagian dari Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom Lembong setelah itu dipercayakan oleh Jokowi untuk bergabung dalam kabinet dengan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada periode 2016 hingga 2019. Ia juga dikenal lantaran pernah menulis 2 pidato Jokowi yang viral berjudul Thanos dan juga Game of Thrones. Setelah tidak berada di jajaran kabinet Jokowi, Tom Lembong memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada 2021, Anies menunjuk Tom Lembong sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA. Kemudian Tom Lembong juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan saat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 kemarin. Bahkan Tom Lembong ditunjuk sebagai co-captain Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau co-captain Timnas Amin. Usai kekalahan Anies di Pilpres 2024, Tom Lembong juga masih terlihat berada di sisi Anies, misalnya saat menemani Anies bertandang ke kantor DPP PDIP Jakarta. Kala itu ada wacana Anies akan diusung PDIP maju menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024. Kemudian melalui unggahan di akun X pribadinya @AnisBaswedan, Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia. Kemudian Anies menyebut sosok Tom Lembong sebagai sosok yang disegani dalam karir Tom Lembong di dunia usaha maupun pemerintahan. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Namun Anies memastikan ia akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan.
Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan kepercayaannya kepada Tom Lembong. Di akhir unggahannya itu, Anies juga menuliskan harapan agar Indonesia bisa dijalankan berdasarkan pada landasan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Anies menyinggung agar negara Indonesia bisa menjalankan perannya atas dasar hukum, bukan atas kekuasaan, berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kini Tom Lembong terseret kasus terkait dengan temuan pidana oleh Kejaksaan Agung pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang. Dugaan korupsi tersebut terjadi di periode 2015 sampai 2016 saat Tom Lembong masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan pada tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Keputusan Tom Lembong kala itu diduga menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN. Impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk melakukannya. Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105.000 ton. Charles memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta periode November hingga Desember 2015. Pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali guna membahas rencana kerjasama impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih antara PT PPI dan 8 perusahaan gula swasta tersebut. Lalu pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton. Setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula kristal mentah tersebut sebesar Rp105 per kilogram. Padahal 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan HET saat itu, yakni Rp13.000 per kilogram. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan dijual ke masyarakat, dan dari situ PT PPI mendapatkan fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut, dan kerugian negara terkait dengan kasus ini ditaksir mencapai sekitar Rp400 miliar. Kini kedua tersangka, Tom Lembong maupun Charles, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyelidikan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apfiatio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Via Tiokoni Billy. Tribuners, Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait penetapan co-captain tim pemenangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Anies mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong dan sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun. Anies menyebut Tom Lembong adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong pernah menjadi bagian dari Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom Lembong setelah itu dipercayakan oleh Jokowi untuk bergabung dalam kabinet dengan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada periode 2016 hingga 2019. Ia juga dikenal lantaran pernah menulis 2 pidato Jokowi yang viral berjudul Thanos dan juga Game of Thrones. Setelah tidak berada di jajaran kabinet Jokowi, Tom Lembong memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada 2021, Anies menunjuk Tom Lembong sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA. Kemudian Tom Lembong juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan saat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 kemarin. Bahkan Tom Lembong ditunjuk sebagai co-captain Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau co-captain Timnas Amin. Usai kekalahan Anies di Pilpres 2024, Tom Lembong juga masih terlihat berada di sisi Anies, misalnya saat menemani Anies bertandang ke kantor DPP PDIP Jakarta. Kala itu ada wacana Anies akan diusung PDIP maju menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024. Kemudian melalui unggahan di akun X pribadinya, @AnisBaswedan, Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia. Kemudian Anies menyebut sosok Tom Lembong sebagai sosok yang disegani dalam karir Tom Lembong di dunia usaha maupun pemerintahan. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Namun Anies memastikan ia akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan kepercayaannya kepada Tom Lembong. Di akhir unggahannya itu, Anies juga menuliskan harapan agar Indonesia bisa dijalankan berdasarkan pada landasan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Anies menyinggung agar negara Indonesia bisa menjalankan perannya atas dasar hukum bukan atas kekuasaan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kini Tom Lembong terseret kasus terkait dengan temuan pidana oleh Kejaksaan Agung pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang. Dugaan korupsi tersebut terjadi di periode 2015 sampai 2016 saat Tom Lembong masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Kohar menjelaskan pada tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Keputusan Tom Lembong kala itu diduga menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN.
Impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk melakukannya. Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105.000 ton. Charles memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta periode November hingga Desember 2015. Pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali guna membahas rencana kerjasama impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih antara PT PPI dan 8 perusahaan gula swasta tersebut. Lalu pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton. Setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula kristal mentah tersebut sebesar Rp105 per kilogram. Padahal 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan HET saat itu, yakni Rp13.000 per kilogram. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan dijual ke masyarakat, dan dari situ PT PPI mendapatkan fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut, dan kerugian negara terkait dengan kasus ini ditaksir mencapai sekitar Rp400 miliar. Kini kedua tersangka, Tom Lembong maupun Charles, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyelidikan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apviati Okonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apviati Okonibili. Tribuners, Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait penetapan co-captain tim pemenangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Anies mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong, dan sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun, Anies menyebut Tom Lembong adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong pernah menjadi bagian dari Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom Lembong setelah itu dipercayakan oleh Jokowi untuk bergabung dalam kabinet dengan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada periode 2016 hingga 2019. Ia juga dikenal lantaran pernah menulis 2 pidato Jokowi yang viral berjudul Thanos dan juga Game of Thrones.
Setelah tidak berada di jajaran kabinet Jokowi, Tom Lembong memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada 2021, Anies menunjuk Tom Lembong sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA. Kemudian Tom Lembong juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan saat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 kemarin. Bahkan Tom Lembong ditunjuk sebagai co-captain Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau co-captain Timnas Amin. Usai kekalahan Anies di Pilpres 2024, Tom Lembong juga masih terlihat berada di sisi Anies, misalnya saat menemani Anies bertandang ke kantor DPP PDIP Jakarta. Kala itu ada wacana Anies akan diusung PDIP maju menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024. Kemudian melalui unggahan di akun X pribadinya, @AnisBaswedan, Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia. Kemudian Anies menyebut sosok Tom Lembong sebagai sosok yang disegani dalam karir Tom Lembong di dunia usaha maupun pemerintahan. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Namun Anies memastikan ia akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan kepercayaannya kepada Tom Lembong. Di akhir unggahannya itu, Anies juga menuliskan harapan agar Indonesia bisa dijalankan berdasarkan pada landasan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Anies menyinggung agar negara Indonesia bisa menjalankan perannya atas dasar hukum bukan atas kekuasaan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kini Tom Lembong terseret kasus terkait dengan temuan pidana oleh Kejaksaan Agung pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang. Dugaan korupsi tersebut terjadi di periode 2015 sampai 2016 saat Tom Lembong masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan pada tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Keputusan Tom Lembong kala itu diduga menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN. Impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk melakukannya. Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105.000 ton. Charles memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta periode November hingga Desember 2015. Pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali guna membahas rencana kerjasama impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih antara PT PPI dan 8 perusahaan gula swasta tersebut. Lalu pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton.
setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula kristal mentah tersebut sebesar Rp105 per kilogram. Padahal 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan HET saat itu, yakni Rp13.000 per kilogram. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan dijual ke masyarakat, dan dari situ PT PPI mendapatkan fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut, dan kerugian negara terkait dengan kasus ini ditaksir mencapai sekitar Rp400 miliar. Kini kedua tersangka, Tom Lembong maupun Charles, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyelidikan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apfiati Okonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiati Okonibili. Tribuners, Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait penetapan co-captain tim pemenangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Anies mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong, dan sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun, Anies menyebut Tom Lembong adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong pernah menjadi bagian dari Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom Lembong setelah itu dipercayakan oleh Jokowi untuk bergabung dalam kabinet dengan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada periode 2016 hingga 2019. Ia juga dikenal lantaran pernah menulis 2 pidato Jokowi yang viral berjudul Thanos dan juga Game of Thrones. Setelah tidak berada di jajaran kabinet Jokowi, Tom Lembong memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada 2021, Anies menunjuk Tom Lembong sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA. Kemudian Tom Lembong juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan saat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 kemarin. Bahkan Tom Lembong ditunjuk sebagai co-captain Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau co-captain Timnas Amin. Usai kekalahan Anies di Pilpres 2024, Tom Lembong juga masih terlihat berada di sisi Anies, misalnya saat menemani Anies bertandang ke kantor DPP PDIP Jakarta. Kala itu ada wacana Anies akan diusung PDIP maju menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024. Kemudian melalui unggahan di akun X pribadinya, @AnisBaswedan, Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia.
Kemudian Anies menyebut sosok Tom Lembong sebagai sosok yang disegani dalam karir Tom Lembong di dunia usaha maupun pemerintahan. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Namun Anies memastikan ia akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan kepercayaannya kepada Tom Lembong. Di akhir unggahannya itu, Anies juga menuliskan harapan agar Indonesia bisa dijalankan berdasarkan pada landasan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Anies menyinggung agar negara Indonesia bisa menjalankan perannya atas dasar hukum, bukan atas kekuasaan, berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kini Tom Lembong terseret kasus terkait dengan temuan pidana oleh Kejaksaan Agung pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang. Dugaan korupsi tersebut terjadi di periode 2015 sampai 2016 saat Tom Lembong masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan pada tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Keputusan Tom Lembong kala itu diduga menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN. Impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk melakukannya. Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105.000 ton. Charles memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta periode November hingga Desember 2015. Pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali guna membahas rencana kerjasama impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih antara PT PPI dan 8 perusahaan gula swasta tersebut. Lalu pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton. Setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula kristal mentah tersebut sebesar Rp105 per kilogram. Padahal 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan HET saat itu, yakni Rp13.000 per kilogram. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan dijual ke masyarakat, dan dari situ PT PPI mendapatkan fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut, dan kerugian negara terkait dengan kasus ini ditaksir mencapai sekitar Rp400 miliar. Kini kedua tersangka, Tom Lembong maupun Charles, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyelidikan.
Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait penetapan co-captain tim pemenangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Anies mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong dan sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun. Anies menyebut Tom Lembong adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong pernah menjadi bagian dari Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom Lembong setelah itu dipercayakan oleh Jokowi untuk bergabung dalam kabinet dengan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada periode 2016 hingga 2019. Ia juga dikenal lantaran pernah menulis 2 pidato Jokowi yang viral berjudul Thanos dan juga Game of Thrones. Setelah tidak berada di jajaran kabinet Jokowi, Tom Lembong memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada 2021, Anies menunjuk Tom Lembong sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA. Kemudian Tom Lembong juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan saat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 kemarin. Bahkan Tom Lembong ditunjuk sebagai co-captain Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau co-captain Timnas Amin. Usai kekalahan Anies di Pilpres 2024, Tom Lembong juga masih terlihat berada di sisi Anies, misalnya saat menemani Anies bertandang ke kantor DPP PDIP Jakarta. Kala itu ada wacana Anies akan diusung PDIP maju menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024. Kemudian melalui unggahan di akun X pribadinya, @AnisBaswedan, Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia. Kemudian Anies menyebut sosok Tom Lembong sebagai sosok yang disegani dalam karir Tom Lembong di dunia usaha maupun pemerintahan. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Namun Anies memastikan ia akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan kepercayaannya kepada Tom Lembong. Di akhir unggahannya itu, Anies juga menuliskan harapan agar Indonesia bisa dijalankan berdasarkan pada landasan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Anies menyinggung agar negara Indonesia bisa menjalankan perannya atas dasar hukum bukan atas kekuasaan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kini Tom Lembong terseret kasus terkait dengan temuan pidana oleh Kejaksaan Agung pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang. Dugaan korupsi tersebut terjadi di periode 2015 sampai 2016 saat Tom Lembong masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus
selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan pada tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Keputusan Tom Lembong kala itu diduga menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN. Impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk melakukannya. Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105.000 ton. Charles memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta periode November hingga Desember 2015. Pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali guna membahas rencana kerjasama impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih antara PT PPI dan 8 perusahaan gula swasta tersebut. Lalu pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton. Setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula kristal mentah tersebut sebesar Rp105 per kilogram. Padahal 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan HET saat itu, yakni Rp13.000 per kilogram. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan dijual ke masyarakat, dan dari situ PT PPI mendapatkan fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut, dan kerugian negara terkait dengan kasus ini ditaksir mencapai sekitar Rp400 miliar. Kini kedua tersangka, Tom Lembong maupun Charles, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyelidikan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait penetapan co-captain tim pemenangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung.
Anies mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong dan sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun. Anies menyebut Tom Lembong adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong pernah menjadi bagian dari Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom Lembong setelah itu dipercayakan oleh Jokowi untuk bergabung dalam kabinet dengan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada periode 2016 hingga 2019. Ia juga dikenal lantaran pernah menulis 2 pidato Jokowi yang viral berjudul Thanos dan juga Game of Thrones. Setelah tidak berada di jajaran kabinet Jokowi, Tom Lembong memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada 2021, Anies menunjuk Tom Lembong sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA. Kemudian Tom Lembong juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan saat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 kemarin. Bahkan Tom Lembong ditunjuk sebagai co-captain Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau co-captain Timnas Amin. Usai kekalahan Anies di Pilpres 2024, Tom Lembong juga masih terlihat berada di sisi Anies, misalnya saat menemani Anies bertandang ke kantor DPP PDIP Jakarta. Kala itu ada wacana Anies akan diusung PDIP maju menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024. Kemudian melalui unggahan di akun X pribadinya, @AnisBaswedan, Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia. Kemudian Anies menyebut sosok Tom Lembong sebagai sosok yang disegani dalam karir Tom Lembong di dunia usaha maupun pemerintahan. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Namun Anies memastikan ia akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan kepercayaannya kepada Tom Lembong. Di akhir unggahannya itu, Anies juga menuliskan harapan agar Indonesia bisa dijalankan berdasarkan pada landasan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Anies menyinggung agar negara Indonesia bisa menjalankan perannya atas dasar hukum bukan atas kekuasaan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kini Tom Lembong terseret kasus terkait dengan temuan pidana oleh Kejaksaan Agung pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang. Dugaan korupsi tersebut terjadi di periode 2015 sampai 2016 saat Tom Lembong masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan pada tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Keputusan Tom Lembong kala itu diduga menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN. Impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk melakukannya. Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105.000 ton.
Charles memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta periode November hingga Desember 2015. Pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali guna membahas rencana kerjasama impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih antara PT PPI dan 8 perusahaan gula swasta tersebut. Lalu pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton. Setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula kristal mentah tersebut sebesar Rp105 per kilogram. Padahal 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan HET saat itu, yakni Rp13.000 per kilogram. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan dijual ke masyarakat, dan dari situ PT PPI mendapatkan fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut, dan kerugian negara terkait dengan kasus ini ditaksir mencapai sekitar Rp400 miliar. Kini kedua tersangka, Tom Lembong maupun Charles, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyelidikan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apviati Okonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apviati Okonibili. Tribuners, Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait penetapan co-captain tim pemenangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Anies mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong, dan sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun, Anies menyebut Tom Lembong adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong pernah menjadi bagian dari Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom Lembong setelah itu dipercayakan oleh Jokowi untuk bergabung dalam kabinet dengan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada periode 2016 hingga 2019. Ia juga dikenal lantaran pernah menulis 2 pidato Jokowi yang viral berjudul Thanos dan juga Game of Thrones. Setelah tidak berada di jajaran kabinet Jokowi, Tom Lembong memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada 2021, Anies menunjuk Tom Lembong sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA.
Kemudian Tom Lembong juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan saat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 kemarin. Bahkan Tom Lembong ditunjuk sebagai co-captain Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau co-captain Timnas Amin. Usai kekalahan Anies di Pilpres 2024, Tom Lembong juga masih terlihat berada di sisi Anies, misalnya saat menemani Anies bertandang ke kantor DPP PDIP Jakarta. Kala itu ada wacana Anies akan diusung PDIP maju menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024. Kemudian melalui unggahan di akun X pribadinya, @AnisBaswedan, Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia. Kemudian Anies menyebut sosok Tom Lembong sebagai sosok yang disegani dalam karir Tom Lembong di dunia usaha maupun pemerintahan. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Namun Anies memastikan ia akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan kepercayaannya kepada Tom Lembong. Di akhir unggahannya itu, Anies juga menuliskan harapan agar Indonesia bisa dijalankan berdasarkan pada landasan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Anies menyinggung agar negara Indonesia bisa menjalankan perannya atas dasar hukum, bukan atas kekuasaan, berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kini Tom Lembong terseret kasus terkait dengan temuan pidana oleh Kejaksaan Agung pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang. Dugaan korupsi tersebut terjadi di periode 2015 sampai 2016 saat Tom Lembong masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan pada tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Keputusan Tom Lembong kala itu diduga menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN. Impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk melakukannya. Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105.000 ton. Charles memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta periode November hingga Desember 2015. Pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali guna membahas rencana kerjasama impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih antara PT PPI dan 8 perusahaan gula swasta tersebut. Lalu pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton. Setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah
yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula kristal mentah tersebut sebesar Rp105 per kilogram. Padahal 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan HET saat itu, yakni Rp13.000 per kilogram. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan dijual ke masyarakat, dan dari situ PT PPI mendapatkan fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut, dan kerugian negara terkait dengan kasus ini ditaksir mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Kini kedua tersangka, Tom Lembong maupun Charles, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyelidikan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apfiati Okonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiati Okonibili. Tribuners, Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait penetapan co-captain tim pemenangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Anies mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong, dan sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun, Anies menyebut Tom Lembong adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong pernah menjadi bagian dari Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom Lembong setelah itu dipercayakan oleh Jokowi untuk bergabung dalam kabinet dengan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada periode 2016 hingga 2019. Ia juga dikenal lantaran pernah menulis 2 pidato Jokowi yang viral berjudul Thanos dan juga Game of Thrones. Setelah tidak berada di jajaran kabinet Jokowi, Tom Lembong memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada 2021, Anies menunjuk Tom Lembong sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA. Kemudian Tom Lembong juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan saat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 kemarin. Bahkan Tom Lembong ditunjuk sebagai co-captain Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau co-captain Timnas Amin. Usai kekalahan Anies di Pilpres 2024, Tom Lembong juga masih terlihat berada di sisi Anies, misalnya saat menemani Anies bertandang ke kantor DPP PDIP Jakarta. Kala itu ada wacana Anies akan diusung PDIP maju menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024. Kemudian melalui unggahan di akun X pribadinya, @AnisBaswedan, Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia. Kemudian Anies menyebut sosok Tom Lembong sebagai sosok yang disegani dalam karir Tom Lembong di dunia usaha maupun pemerintahan. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Namun Anies memastikan ia akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan.
Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan kepercayaannya kepada Tom Lembong. Di akhir unggahannya itu, Anies juga menuliskan harapan agar Indonesia bisa dijalankan berdasarkan pada landasan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Anies menyinggung agar negara Indonesia bisa menjalankan perannya atas dasar hukum, bukan atas kekuasaan, berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kini Tom Lembong terseret kasus terkait dengan temuan pidana oleh Kejaksaan Agung pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang. Dugaan korupsi tersebut terjadi di periode 2015 sampai 2016 saat Tom Lembong masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan pada tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Keputusan Tom Lembong kala itu diduga menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN. Impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk melakukannya. Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105.000 ton. Charles memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta periode November hingga Desember 2015. Pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali guna membahas rencana kerjasama impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih antara PT PPI dan 8 perusahaan gula swasta tersebut. Lalu pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton. Setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula kristal mentah tersebut sebesar Rp105 per kilogram. Padahal 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan HET saat itu, yakni Rp13.000 per kilogram. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan dijual ke masyarakat, dan dari situ PT PPI mendapatkan fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut, dan kerugian negara terkait dengan kasus ini ditaksir mencapai sekitar Rp400 miliar. Kini kedua tersangka, Tom Lembong maupun Charles, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyelidikan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apviati Okonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Via Tiokoni Billy. Tribuners, Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait penetapan co-captain tim pemenangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Anies mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong dan sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun. Anies menyebut Tom Lembong adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong pernah menjadi bagian dari Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom Lembong setelah itu dipercayakan oleh Jokowi untuk bergabung dalam kabinet dengan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada periode 2016 hingga 2019. Ia juga dikenal lantaran pernah menulis 2 pidato Jokowi yang viral berjudul Thanos dan juga Game of Thrones. Setelah tidak berada di jajaran kabinet Jokowi, Tom Lembong memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada 2021, Anies menunjuk Tom Lembong sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA. Kemudian Tom Lembong juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan saat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 kemarin. Bahkan Tom Lembong ditunjuk sebagai co-captain Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau co-captain Timnas Amin. Usai kekalahan Anies di Pilpres 2024, Tom Lembong juga masih terlihat berada di sisi Anies, misalnya saat menemani Anies bertandang ke kantor DPP PDIP Jakarta. Kala itu ada wacana Anies akan diusung PDIP maju menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024. Kemudian melalui unggahan di akun X pribadinya, @AnisBaswedan, Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia. Kemudian Anies menyebut sosok Tom Lembong sebagai sosok yang disegani dalam karir Tom Lembong di dunia usaha maupun pemerintahan. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Namun Anies memastikan ia akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan kepercayaannya kepada Tom Lembong. Di akhir unggahannya itu, Anies juga menuliskan harapan agar Indonesia bisa dijalankan berdasarkan pada landasan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Anies menyinggung agar negara Indonesia bisa menjalankan perannya atas dasar hukum bukan atas kekuasaan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kini Tom Lembong terseret kasus terkait dengan temuan pidana oleh Kejaksaan Agung pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang. Dugaan korupsi tersebut terjadi di periode 2015 sampai 2016 saat Tom Lembong masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Kohar menjelaskan pada tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Keputusan Tom Lembong kala itu diduga menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN.
Impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk melakukannya. Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105.000 ton. Charles memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta periode November hingga Desember 2015. Pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali guna membahas rencana kerjasama impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih antara PT PPI dan 8 perusahaan gula swasta tersebut. Lalu pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton. Setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula kristal mentah tersebut sebesar Rp105 per kilogram. Padahal 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan HET saat itu, yakni Rp13.000 per kilogram. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan dijual ke masyarakat, dan dari situ PT PPI mendapatkan fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut, dan kerugian negara terkait dengan kasus ini ditaksir mencapai sekitar Rp400 miliar. Kini kedua tersangka, Tom Lembong maupun Charles, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyelidikan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait penetapan co-captain tim pemenangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Anies mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong, dan sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun, Anies menyebut Tom Lembong adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong pernah menjadi bagian dari Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom Lembong setelah itu dipercayakan oleh Jokowi untuk bergabung dalam kabinet dengan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada periode 2016 hingga 2019. Ia juga dikenal lantaran pernah menulis 2 pidato Jokowi yang viral berjudul Thanos dan juga Game of Thrones.
Setelah tidak berada di jajaran kabinet Jokowi, Tom Lembong memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada 2021, Anies menunjuk Tom Lembong sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA. Kemudian Tom Lembong juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan saat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 kemarin. Bahkan Tom Lembong ditunjuk sebagai co-captain Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau co-captain Timnas Amin. Usai kekalahan Anies di Pilpres 2024, Tom Lembong juga masih terlihat berada di sisi Anies, misalnya saat menemani Anies bertandang ke kantor DPP PDIP Jakarta. Kala itu ada wacana Anies akan diusung PDIP maju menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024. Kemudian melalui unggahan di akun X pribadinya, @AnisBaswedan, Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia. Kemudian Anies menyebut sosok Tom Lembong sebagai sosok yang disegani dalam karir Tom Lembong di dunia usaha maupun pemerintahan. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Namun Anies memastikan ia akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan kepercayaannya kepada Tom Lembong. Di akhir unggahannya itu, Anies juga menuliskan harapan agar Indonesia bisa dijalankan berdasarkan pada landasan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Anies menyinggung agar negara Indonesia bisa menjalankan perannya atas dasar hukum bukan atas kekuasaan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kini Tom Lembong terseret kasus terkait dengan temuan pidana oleh Kejaksaan Agung pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang. Dugaan korupsi tersebut terjadi di periode 2015 sampai 2016 saat Tom Lembong masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan pada tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Keputusan Tom Lembong kala itu diduga menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN. Impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk melakukannya. Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105.000 ton. Charles memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta periode November hingga Desember 2015. Pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali guna membahas rencana kerjasama impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih antara PT PPI dan 8 perusahaan gula swasta tersebut. Lalu pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton.
setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula kristal mentah tersebut sebesar Rp105 per kilogram. Padahal 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan HET saat itu, yakni Rp13.000 per kilogram. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan dijual ke masyarakat, dan dari situ PT PPI mendapatkan fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut, dan kerugian negara terkait dengan kasus ini ditaksir mencapai sekitar Rp400 miliar. Kini kedua tersangka, Tom Lembong maupun Charles, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyelidikan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apviati Okonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apviati Okonibili. Tribuners, Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait penetapan co-captain tim pemenangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Anies mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong, dan sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun, Anies menyebut Tom Lembong adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong pernah menjadi bagian dari Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom Lembong setelah itu dipercayakan oleh Jokowi untuk bergabung dalam kabinet dengan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada periode 2016 hingga 2019. Ia juga dikenal lantaran pernah menulis 2 pidato Jokowi yang viral berjudul Thanos dan juga Game of Thrones. Setelah tidak berada di jajaran kabinet Jokowi, Tom Lembong memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada 2021, Anies menunjuk Tom Lembong sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA. Kemudian Tom Lembong juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan saat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 kemarin. Bahkan Tom Lembong ditunjuk sebagai co-captain Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau co-captain Timnas Amin. Usai kekalahan Anies di Pilpres 2024, Tom Lembong juga masih terlihat berada di sisi Anies, misalnya saat menemani Anies bertandang ke kantor DPP PDIP Jakarta. Kala itu ada wacana Anies akan diusung PDIP maju menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024. Kemudian melalui unggahan di akun X pribadinya @Anies Baswedan,
Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia. Kemudian Anies menyebut sosok Tom Lembong sebagai sosok yang disegani dalam karir Tom Lembong di dunia usaha maupun pemerintahan. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Namun Anies memastikan ia akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan kepercayaannya kepada Tom Lembong. Di akhir unggahannya itu, Anies juga menuliskan harapan agar Indonesia bisa dijalankan berdasarkan pada landasan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Anies menyinggung agar negara Indonesia bisa menjalankan perannya atas dasar hukum bukan atas kekuasaan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kini Tom Lembong terseret kasus terkait dengan temuan pidana oleh Kejaksaan Agung pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang. Dugaan korupsi tersebut terjadi di periode 2015 sampai 2016 saat Tom Lembong masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan pada tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Keputusan Tom Lembong kala itu diduga menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN. Impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk melakukannya. Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105.000 ton. Charles memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta periode November hingga Desember 2015. Pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali guna membahas rencana kerjasama impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih antara PT PPI dan 8 perusahaan gula swasta tersebut. Lalu pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton. Setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula kristal mentah tersebut sebesar Rp105 per kilogram. Padahal 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan HET saat itu, yakni Rp13.000 per kilogram. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan dijual ke masyarakat, dan dari situ PT PPI mendapatkan fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut, dan kerugian negara terkait dengan kasus ini ditaksir mencapai sekitar Rp400 miliar. Kini kedua tersangka
Tom Lembong maupun Charles ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyelidikan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apfiatio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait penetapan co-captain tim pemenangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Anies mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong dan sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun. Anies menyebut Tom Lembong adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong pernah menjadi bagian dari Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom Lembong setelah itu dipercayakan oleh Jokowi untuk bergabung dalam kabinet dengan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada periode 2016 hingga 2019. Ia juga dikenal lantaran pernah menulis 2 pidato Jokowi yang viral berjudul Thanos dan juga Game of Thrones. Setelah tidak berada di jajaran kabinet Jokowi, Tom Lembong memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada 2021, Anies menunjuk Tom Lembong sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA. Kemudian Tom Lembong juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan saat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 kemarin. Bahkan Tom Lembong ditunjuk sebagai co-captain Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau co-captain Timnas Amin. Usai kekalahan Anies di Pilpres 2024, Tom Lembong juga masih terlihat berada di sisi Anies, misalnya saat menemani Anies bertandang ke kantor DPP PDIP Jakarta. Kala itu ada wacana Anies akan diusung PDIP maju menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024. Kemudian melalui unggahan di akun X pribadinya, @AnisBaswedan, Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia. Kemudian Anies menyebut sosok Tom Lembong sebagai sosok yang disegani dalam karir Tom Lembong di dunia usaha maupun pemerintahan. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Namun Anies memastikan ia akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan kepercayaannya kepada Tom Lembong. Di akhir unggahannya itu, Anies juga menuliskan harapan agar Indonesia bisa dijalankan berdasarkan pada landasan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Anies menyinggung agar negara Indonesia bisa menjalankan perannya atas dasar hukum bukan atas kekuasaan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kini Tom Lembong terseret kasus terkait dengan temuan pidana oleh Kejaksaan Agung pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang.
Dugaan korupsi tersebut terjadi di periode 2015 sampai 2016 saat Tom Lembong masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan pada tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Keputusan Tom Lembong kala itu diduga menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN. Impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk melakukannya. Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105.000 ton. Charles memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta periode November hingga Desember 2015. Pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali guna membahas rencana kerjasama impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih antara PT PPI dan 8 perusahaan gula swasta tersebut. Lalu pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton. Setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula kristal mentah tersebut sebesar Rp105 per kilogram. Padahal 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan HET saat itu, yakni Rp13.000 per kilogram. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan dijual ke masyarakat, dan dari situ PT PPI mendapatkan fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut, dan kerugian negara terkait dengan kasus ini ditaksir mencapai sekitar Rp400 miliar. Kini kedua tersangka, Tom Lembong maupun Charles, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyelidikan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili.
Tribuners Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait penetapan co-captain tim pemenangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Anies mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong dan sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun. Anies menyebut Tom Lembong adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong pernah menjadi bagian dari Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom Lembong setelah itu dipercayakan oleh Jokowi untuk bergabung dalam kabinet dengan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada periode 2016 hingga 2019. Ia juga dikenal lantaran pernah menulis 2 pidato Jokowi yang viral berjudul Thanos dan juga Game of Thrones. Setelah tidak berada di jajaran kabinet Jokowi, Tom Lembong memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada 2021, Anies menunjuk Tom Lembong sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA. Kemudian Tom Lembong juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan saat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 kemarin. Bahkan Tom Lembong ditunjuk sebagai co-captain Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau co-captain Timnas Amin. Usai kekalahan Anies di Pilpres 2024, Tom Lembong juga masih terlihat berada di sisi Anies, misalnya saat menemani Anies bertandang ke kantor DPP PDIP Jakarta. Kala itu ada wacana Anies akan diusung PDIP maju menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024. Kemudian melalui unggahan di akun X pribadinya, @AnisBaswedan, Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia. Kemudian Anies menyebut sosok Tom Lembong sebagai sosok yang disegani dalam karir Tom Lembong di dunia usaha maupun pemerintahan. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Namun Anies memastikan ia akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan kepercayaannya kepada Tom Lembong. Di akhir unggahannya itu, Anies juga menuliskan harapan agar Indonesia bisa dijalankan berdasarkan pada landasan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Anies menyinggung agar negara Indonesia bisa menjalankan perannya atas dasar hukum bukan atas kekuasaan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kini Tom Lembong terseret kasus terkait dengan temuan pidana oleh Kejaksaan Agung pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang. Dugaan korupsi tersebut terjadi di periode 2015 sampai 2016 saat Tom Lembong masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Kohar menjelaskan pada tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Keputusan Tom Lembong kala itu diduga menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN. Impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk melakukannya.
Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105.000 ton. Charles memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta periode November hingga Desember 2015. Pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali guna membahas rencana kerjasama impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih antara PT PPI dan 8 perusahaan gula swasta tersebut. Lalu pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton. Setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula kristal mentah tersebut sebesar Rp105 per kilogram. Padahal 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan HET saat itu, yakni Rp13.000 per kilogram. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan dijual ke masyarakat, dan dari situ PT PPI mendapatkan fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut, dan kerugian negara terkait dengan kasus ini ditaksir mencapai sekitar Rp400 miliar. Kini kedua tersangka, Tom Lembong maupun Charles, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyelidikan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apfiati Okonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiati Okonibili. Tribuners, Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait penetapan co-captain tim pemenangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Anies mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong, dan sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun, Anies menyebut Tom Lembong adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong pernah menjadi bagian dari Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom Lembong setelah itu dipercayakan oleh Jokowi untuk bergabung dalam kabinet dengan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada periode 2016 hingga 2019. Ia juga dikenal lantaran pernah menulis 2 pidato Jokowi yang viral berjudul Thanos dan juga Game of Thrones.
Setelah tidak berada di jajaran kabinet Jokowi, Tom Lembong memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada 2021, Anies menunjuk Tom Lembong sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA. Kemudian Tom Lembong juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan saat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 kemarin. Bahkan Tom Lembong ditunjuk sebagai co-captain Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau co-captain Timnas Amin. Usai kekalahan Anies di Pilpres 2024, Tom Lembong juga masih terlihat berada di sisi Anies, misalnya saat menemani Anies bertandang ke kantor DPP PDIP Jakarta. Kala itu ada wacana Anies akan diusung PDIP maju menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024. Kemudian melalui unggahan di akun X pribadinya, @AnisBaswedan, Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia. Kemudian Anies menyebut sosok Tom Lembong sebagai sosok yang disegani dalam karir Tom Lembong di dunia usaha maupun pemerintahan. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Namun Anies memastikan ia akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan kepercayaannya kepada Tom Lembong. Di akhir unggahannya itu, Anies juga menuliskan harapan agar Indonesia bisa dijalankan berdasarkan pada landasan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Anies menyinggung agar negara Indonesia bisa menjalankan perannya atas dasar hukum bukan atas kekuasaan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kini Tom Lembong terseret kasus terkait dengan temuan pidana oleh Kejaksaan Agung pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang. Dugaan korupsi tersebut terjadi di periode 2015 sampai 2016 saat Tom Lembong masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan pada tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Keputusan Tom Lembong kala itu diduga menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN. Impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk melakukannya. Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105.000 ton. Charles memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta periode November hingga Desember 2015. Pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali guna membahas rencana kerjasama impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih antara PT PPI dan 8 perusahaan gula swasta tersebut. Lalu pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton.
setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula kristal mentah tersebut sebesar Rp105 per kilogram. Padahal 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan HET saat itu, yakni Rp13.000 per kilogram. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan dijual ke masyarakat, dan dari situ PT PPI mendapatkan fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut, dan kerugian negara terkait dengan kasus ini ditaksir mencapai sekitar Rp400 miliar. Kini kedua tersangka, Tom Lembong maupun Charles, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyelidikan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apviati Okonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apviati Okonibili. Tribuners, Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait penetapan co-captain tim pemenangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Anies mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong, dan sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun, Anies menyebut Tom Lembong adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong pernah menjadi bagian dari Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom Lembong setelah itu dipercayakan oleh Jokowi untuk bergabung dalam kabinet dengan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada periode 2016 hingga 2019. Ia juga dikenal lantaran pernah menulis 2 pidato Jokowi yang viral berjudul Thanos dan juga Game of Thrones. Setelah tidak berada di jajaran kabinet Jokowi, Tom Lembong memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada 2021, Anies menunjuk Tom Lembong sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA. Kemudian Tom Lembong juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan saat maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 kemarin. Bahkan Tom Lembong ditunjuk sebagai co-captain Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau co-captain Timnas Amin. Usai kekalahan Anies di Pilpres 2024, Tom Lembong juga masih terlihat berada di sisi Anies, misalnya saat menemani Anies bertandang ke kantor DPP PDIP Jakarta. Kala itu ada wacana Anies akan diusung PDIP maju menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024. Kemudian melalui unggahan di akun X pribadinya @Anies Baswedan, Anies menilai sosok
Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia. Kemudian Anies menyebut sosok Tom Lembong sebagai sosok yang disegani dalam karir Tom Lembong di dunia usaha maupun pemerintahan. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Namun Anies memastikan ia akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan kepercayaannya kepada Tom Lembong. Di akhir unggahannya itu, Anies juga menuliskan harapan agar Indonesia bisa dijalankan berdasarkan pada landasan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Anies menyinggung agar negara Indonesia bisa menjalankan perannya atas dasar hukum bukan atas kekuasaan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kini Tom Lembong terseret kasus terkait dengan temuan pidana oleh Kejaksaan Agung pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang. Dugaan korupsi tersebut terjadi di periode 2015 sampai 2016 saat Tom Lembong masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan pada tahun 2015 sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Keputusan Tom Lembong kala itu diduga menyalahi keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN. Impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk melakukannya. Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105.000 ton. Charles memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta periode November hingga Desember 2015. Pertemuan dilakukan sebanyak 4 kali.